Bismillahirrahmanirrahim ya. Yuk kita belajar bareng. Mohon maaf ini kita tidak menggurui, kita juga belajar. Kita ingin sedikit sharing sepengetahuannya kami. Ini versi kami. Mohon maaf bagi para senior, para guru. Ini di hadapan kita ada Yamaha New NMAX 155 yang sudah keles. Ini ceritanya motornya enak-enak jalan, dipakai jalan enak-enak. Tiba-tiba motornya mati sendiri. Setelah mati, di starter nggak mau, dipencet double starternya dia nggak mau diengkol. Motor NMAX nggak ada engkolnya guys ya. Aktifkan remote-nya, lampu merah. Oke, sudah merah, kita pencet knob kompornya, tekan, anak kunci masih aktif. Nah, di sini masih aktif ya, di layar speedometer masih aktif, masih nyala. Tidak ada kode kegagalan, lampu mil injeksi, listrikan masih aktif, bel masih nyala, rating masih nyala. Yuk pencet starter. Oke, nggak nyala, direm, nggak nyala, nggak ada nyala sama sekali untuk rasa-rasa daripada double starternya. Tidak ada kode mil ya. Dimana ini masalahnya? Kalau memang ini full pumpnya mati, seharusnya di starter ya mau ya. Coba kita rasain dengung full pumpnya, masih dengung nggak ini? Coba dibuka ini. Yuk buka ini. Coba matikan kontak, buka ini. Masih dengung nggak full pumpnya? Yuk. Pompanya masih dengung ya. Pompanya masih berfungsi. Kontak. Oke, pompa minyaknya masih berfungsi. Wis tutup nih. Starternya dia ada hubungannya yang sederhana dengan switch standar samping. Switch standar samping masuknya ke bagian ECM. Switch standar samping itu kabel 2 itu kabel massa semua, jadi penghubung massa. Yang nanti massa itu akan dikaitkan ke dalam ECU untuk kerjasama daripada double starternya serta kinerja yang lainnya. Jika di switch standar samping mengalami masalah ya, tidak ada kode mil kegagalan karena switch standar samping bukan sensor tapi pemutus arus kedua setelah kunci kontak untuk pengaman. Yang pertama gimana dulu ngeceknya? Apa kita harus buka standar sampingnya? Boleh, silahkan. Apa mau kita cek sikringnya? Boleh, silahkan. Nah, untuk yang pertama kali kita cek dulu untuk sikringnya. Nah, untuk versi NMAX New itu box sikringnya ada di belakang sini. Yuk mas, coba kita buka sikringnya sehat semua enggak. Nanti kalau sikringnya sudah sehat, baru kita melari ke switch standar sampingnya. Karena motor ini sudah full elektronik ya, rangkaiannya sudah semua diamankan di bagian box sikring. Sikringnya ada di sini. Kalau yang NMAX All masih pakai dinamo starter, di sini box sikringnya di bawah jok sini ya. Namun kalau untuk yang halus, box sikringnya ada di sini. Untuk aki tetap di sini ya. Ayo buka sih mas, covernya ini dibuka, baut LL dibuka, nanti ditarik ke luar, ditutut ya, ditutut ke bawah. Oke, ini untuk box sikringnya ada di sini. Ini SGCU nya atau ECM nya kalau di Honda. Fungsinya untuk kontrol injeksinya, untuk ACG starternya karena motor ini starternya sudah halus. Ini relaynya ada di sini. Nah, ini sikringnya ada di sini ya. Kalau yang all di sono di bawah jok. Nah, sekarang kita buka dulu ini box sikringnya. Nah, di sini ada keterangannya kawan. Untuk yang pinggir-pinggir ini spare itu cadangan yo, cadangan. Untuk yang atas sikring heavy, sikring injeksi 7,5, backup 7,5, main 30 ampere. Yang atas sendiri heavy, ini posisi kontak mati atau nyala sudah ada tegangan arusnya. Backup juga harus ada tegangan arusnya. Kemudian main sikring utama harus ada tegangan arusnya. Oke, kemudian yang ignition ini pengapian, ini nanti setelah dilakukan kunci kontak. Head ini nanti setelah dikunci kontak harus ada, ignition harus ada, terminal harus ada. Kalau yang posisi standby di heavy, backup dan main switch ya, kita cek dulu
Ini pastikan sikringnya baik dulu. Jika sikring baik, kita masuk mendasar di bagian pengaman tambahan daripada switch standar samping. Kita hitung dari atas ke bawah, berarti ini atas ke bawah. Spennya ditaruh, capitannya ditaruh min. Ini wae spet sederhana ini. Lampu sen dulu. Itu nggak ada isi apa-apa ini loh. Cuman kabel panjang. Satu capitkan di masa, terserah masa rangka, masa sasis, masa SGCU tuh. Taruh. Masa ini ki. Nah, masa kono ya. Yang atas 7,5 ampere ini sikring injeksi. Posisi kontak on dan off harus ada tegangan 12 volt. Lampunya harus nyala. Yuk cek. Kontaknya mati kan ini? Mati. Yuk, harus ada yang atas sendiri. Standby itu. Yuk, cek. Oke, tuh nyala ya kawan ya. Sebelahnya berarti sikring heavy nggak putus. Berikutnya sikring cadangan atau backup bawahnya 7,5 harus ada. Oke. Berikutnya untuk tegangan besar 30 ampere harus standby. Yuk, kontak standby yuk. Iya betul, berarti untuk yang standby aman, nggak ada yang putus. Berikutnya yang ini ignition head dan terminal 7,5 dan 5 ini harus mati dulu karena kontak masih off ya. Kalau dia sudah ada arus berarti ada yang short. Aman ya. Sekarang tak kunci kontak karena ini motor masih bisa aktif untuk kontaknya. Nah, kontaknya sudah siap mas? Sudah. Kita kontak. Ada? Oke, yuk dikelilingi mas. Oke, semua. Iya. Berarti sikring untuk di box inti aman ya, nggak ada masalah. Saya di signal ini. Di signal ini harus ada juga. Yuk cek. Ada semua harusnya. Oke. Oke, tahan. Oke, tak matikan. Oke, ini harus mati juga. Oke, berarti untuk sikringnya aman. Mas, kenapa sampai harus cek sikring? Karena sikring itu SOP kelistrikan. Jika di sini berantakan, beresi dulu sebelum kita melangkah ke yang lain. Berarti kalau di sini sudah beres ya sudah, karena kuncinya di box. Selesai. Sekarang kita melangkah ke kinerja. Double starter itu arahnya dari mana dulu? Double starter kerjasama dengan switch standar samping. Karena switch itu untuk masanya kerjanya sistem SGCU ini. Apa dipangan tikus apa segala macam. Karena awalnya melaku kok tiba-tiba mati. Ya kita nggak tahu histori tikus yang nyantol yuk. Dewe gak roh ya rek. Nanti switch standar sampingnya dibuka. Cover ini dibuka ya Kang. Cover sebelah kiri. Oke. Wes kita buka dulu yang ini. Apa dicakot tikus, apa ucul, apa bermasalah untuk switch standar sampingnya. Tak protol sih bodi sebelah sini aja ya. Ini dari sini, dari sebelah kiri berdampingan switch standar samping. Karena semua motor injeksi punya switch standar samping ya, khususnya Matic, Honda sampai dengan Yamaha itu ada switch standar samping. Itu kabel 2 itu kabel massa semua, bukan kabel plus. Dan kabel 2 ini nanti masuknya ke ECM. Fungsinya untuk penghubung dan pemutus penggerak sebuah sistem, termasuk penghubung daripada sistem pengapian, kemudian sistem pemutus dan penghubungnya di bagian ACG starternya. Yang dihubungkan dan yang diputuskan itu jaringan masanya. Jadi kalau switch samping ini mengalami masalah, misalkan digigit tikus ataupun putus tengah jalan, ataupun switchnya bermasalah, ataupun soketnya coplok ya, lepas dari pinnya, itu di bagian panel lampu injeksinya itu tetap aktif, kelistrikan nggak mati, kelistrikan masih normal, lampu rating segala macam masih normal. Tapi untuk kinerja yang digagalkan yakni daerah sistem double starter dan kinerja sistem pengapiannya akan dihilangkan oleh dia ya. Kalau motor yang punya engkolnya enak, kita bisa ngecek pengapiannya sekalian dengan di engkol. Ini nggak ada engkol, kita mau ngecek pengapian gimana. Intinya kalau standar samping itu bermasalah, berlaku di Honda maupun Yamaha ini yang kita contohkan, itu yang akan ada kaitan bermasalah yaitu di bagian double starternya pasti akan gagal, pengapian pasti akan dihilangkan. Maka ada kemungkinan bahasa orang yang tadi jalan tiba-tiba mati, tiba-tiba switch samping ada gangguan, maka apinya langsung hilang, tes
gitu, karena yang diceritakan orangnya pas melaku mati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah ini sudah terbuka. Kita cek dulu dengan pola penglihatan mata dulu, ada enggak di sini. Kita pandang digigit tikus. Loh, dari mana tempatnya tikus masuk? Banyak tempat. Tengkrengan tempatnya nyantai tikus yo banyak. Jadi tidak menutup kemungkinan ada tikus bisa, ada soket lepas bisa, switchnya rusak yo bisa. Kita cek dulu dari sini ada enggak tikus-tikus yang bikin kabel putus di sawang-sawang tok ya. Wong sugih yang ini kira. Oke, di sini kita pelajari nggak ada. Terus kita cek lagi ke depan nggak ada. Ini full pump, IC-nya nggak dicokot tikus, masih murni. Nah ini switch channel samping kabelnya nggak dicokot tikus. Di sini nggak dicokot tikus. Kita cek lagi mendasar ke bawah. Di sini bagaimana untuk kondisinya? Apakah switch channel sampingnya mengalami sesuatu yang trouble? Intinya satu hati beda rasa ya. Ada yang dari tombol starternya, ya kan? Intinya kita langsung masuk ke poin. Ketika menemui seperti ini, cek masuk poin sikring, cek masuk poin di switch channel samping. Kalau di sini sudah aman semua, masuk poinnya di mana lagi? Nah, tinggal masuk poin 2. Yang pertama di switch rem. Stromnya masih lepas keluar enggak? Switch rem masih bisa lepas enggak? Ada tegangan standby setelah kontak dan tegangan setelah Anda tekan handle rem. Nanti dari situ akan diteruskan ke tombol. Dari tombol akan masuk ke kinerja daripada SGCU-nya atau ECU-nya. Ya. Jadi kalau dengan pola yang sederhana dulu, di sini kok nggak sukses, sampai cek di switch dulu yang sederhana. Kita cari yang sederhana dulu. Kenapa nggak langsung masuk saklar? Karena saklar bukanya agak rumit ini, agak rumit. Jadi yang ini yang rumit kita tinggalkan dulu. Jadi sederhana dulu. Masuk ke poin-poin sini dulu. Incengnya dhisik yang bawah sini biasanya coplok. Soketnya coplok biasanya. Kita tengok dulu di sini. Ini masih di dalam poin koridor jepitannya. Ini kan penghubung pengaman. Ini masih aman, jadi ini nggak loss. Berarti kemungkinan switch samping ini aman karena kuncinya di sini. Ini motor baru kemarin sore masalahnya. Oke, ini kita turunkan jagang, ngerubah nggak di sini? Oh tidak. Oke. Terus gimana lagi? Nah, kita tes dulu. Nanti dikira ini tipu-tipu. Yo, kita tes dulu. Ini real. Oke, tekan kompor gasnya. Tuh. Ya. Ini sudah aktif kalau listriknya. Oke, masuk ke switch. Nah, di sini ini switchnya. Tak ceknya dulu pakai test pen. Tak contohkan ya, ini pakai test pen, satunya jepitkan ke masa. Kita cek dulu. Sini. Oke, yang sini ya. Plusnya yang di sini, yang depan sendiri. Ini plus setelah kunci kontak. Ini tak kunci kontak ya, karena sendirian agak susah, jadi tak kunci kontak dulu. Pastikan ini ada stromnya dulu. Nah, ini. Kalau ini belum ada stromnya, ya pastikan cari dulu strom ini ada dulu. Nah ini, makanya kita cek dulu sikringnya. Ini arus tegangan 12 volt setelah Anda lakukan kunci kontak. Nah yang belakangnya ini tegangan 12 volt plus ini, plus semua berupa plus ya. Ini setelah Anda tekan daripada tombol handle rem. Nah itu handle rem. Ini kita dorong handle rem ini. Ya, cek. Oke. Nah, berarti switch rem ini masih bekerja. Tek dari sini kan nanti plusnya ini masuk ke sini. Tek dari tombol ke sini. Dari sini nanti akan bekerja sama dengan SGCU-nya dan kinerja CKP-nya yang diamankan oleh sikring, ya tak? Kemudian dia berkaitan dengan switch standar samping. Nah berarti switchnya ini masih kerja bro. Switchnya kerja. Kemudian tombolnya kerja enggak? Kita belum bisa ngomong ke tombol karena kita kerjakan dulu yang enak. Kita sekarang masuk ke switch standar samping karena penghalangnya ada di situ dulu. Kalau di situ aman, ya toh, kita baru masuk ke tombol double starternya. Ayo masuk ke switch standar samping khususnya persoketan. Kita turun dari sini, set, masuk ke pengaman
persoketan, kita buka. Biasanya di sini ada gangguan tikus, gangguan kotoran lendut gitu yang gumpal, ataupun soket terlepas. Biasanya untuk di kelasnya New NMAX itu soketnya ketutut. Karena apa? Di sini kawan, di sini kabelnya terlalu kurang agak sedikit netral ya, kurang sedikit netral. Kemudian ini dudukan terlalu ada di bawah. Jadi nanti jika ini di sini ada masalah, ini dilepas saja, klem talitis ini dilepas, ini dilepas. Jadi biar dia bebas. Kemudian kita buat sendiri talitisnya. Tak bukanya dulu ada apa ini? Ini real, tidak ada rekayasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini untuk soketnya ada di sini. Loh ini kok kendor ini? Loh ini kendor ya? Wah, alhamdulillah ini. Sek. Alhamdulillah lagi. Jadi duit iki. Sek tak buka iki. Jadi duit iki rek. Ucul iki rek. Tuh. Nah, iki jadi duit iki. Sek. Nah, iki tadi ucul gini rek. Ini tadi gini, gawi gini. Nah, tidak rel terhubung semua. Nah, ada kemungkinan cerita masnya pas tiba-tiba jalan ungkluk gitu ya. Terus motornya mati, klekep. Ya, berarti kan pengapian langsung dihilangkan. Habis itu double starter nggak mau, padahal kelistrikan masih aktif, lampu injeksi nggak ada tanda-tanda aneh gitu, nggak aneh kelip-kelipan. Ada kemungkinan ini karena karakter dia memutuskan api dan double starter lu lagi. Nah, jajal dincep nesek. Kalau dia nyala alhamdulillah, kalau nggak nyala kita masuk saklar. Nek memang iki urip ngerejekine dhewe gitu ku beras. Nek ora urip dhewe masuk saklar, tapi kudune urip rek. Seharusnya hidup karena teorinya kerjanya seperti itu. Nah, tapi kadang-kadang teori itu ya nggak sesuai dengan lapangan ya. Oke, tak colok nesek karena teori ini dhewe fungsine loro iki. Coba bismillahirrahmanirrahim. Kontaken. Oke, ngatekang. Bismillahirrahmanirrahim. Greng. Alhamdulillah. Iki lur, penyakit lur. Nah lur. Oke. Jos lur. Alhamdulillah. Nah, wis. Sekarang tak kasih teorinya dulu. Tak kasih teori ini sih. Ngene. Iya yo. Ning mester aja ya, ning mester. Minjem garam cuma uyah. Nah iki uyah anggap iki SGCU sing gede iki. Iki SGCU nih, iki anggap aja SGCU. Terus piye iki? Ngene. Iki kabel switch samping. Kalau dia posisi naik dia akan terhubung gini ya. Kalau dia posisi gagang samping ini diturunkan, dia akan terlepaskan gini. Yang dilepaskan apa? Groundnya atau masanya. Jadi masuk ke ECU gini. Jadi dengan soket yang tadi dia dari switch sampingnya aman, tapi di soketnya nggak sehat, maka nggawi ini nggak bisa gini. Jadi gini ya. Jadi sini setrumnya hilang, masanya hilang. Maka tugas yang ada di sini untuk pengapiannya dan untuk double starternya akan di-cut oleh dia ini. Jadi ngendor ini, jadi nggak akan kerja dia. Kayak kono, ini ngombeni wedhus iki. Oke. Tak kasih lihat, misal jagang samping Anda bermasalah. Ini sudah real jagang samping ya. Ini misal jagang samping bermasalah. Bisa kita tes pakai tester ataupun tes pen ataupun pakai aki langsung ya. Nanti dampaknya ini kok bisa ini lepas, nanti tak kasih info karena rata-rata di NMAX di situ. Nah, ini tak coba edike. Kalau sampean ketemu kasus di sini nyambung, coba dulu jagang samping. Pakai tester weh, ben cepet. Digital oleh, analog oleh, skala penghubung arus weh, penghubung dioda buzzer iku lho rek. Sing muni titik lho. OKM buzzer. Ya, iki. Wih, jajal titik. Oke, ngono wae sing ngono. Iki dijagangin dulu. Oke. Nah, ini standar sampingnya naik. Sudah naik. Berarti dia terhubung di dalam switchnya ini terhubung. Yuk. Nah, terhubung ya. Terus jagang sampingnya kita turunin maka dia terlepas. Nah,
Berarti seakan-akan pembacaan SGCU-nya atau pembacaan ECU-nya yang tadi dalam keadaan soket ini terlepas, jagang sudah naik, tapi si ECU atau SGCU masih membaca jagangnya itu masih terputus, maka dia belum connect. Ngono lho. Iki lepas iki. Lepas, nanti tak kasih tahu penyebabnya iku kok iso ucul. Iki diuculi, tutut rene, tok rene iki. Tak kasih lihat. Oke. Ditutup ini Mas. Nah, ini talitis ini juga untuk efek jangka panjang bikin kabel itu putus, korosi. Jadi nanti ini sekalian kita ganti baru ya. Nah ini oke. Ini kan ada kabel 2. Nah ini kabel hitam, kabel ini 2 juga. Ini hitam semua, berarti kan masa semua. Nah ini ada hitam dan ada biru leres putih ya. Jadi hitam ini artinya masa rangka, masa yang terhubung di rangka. Biru kuning ini yang terhubung di SGCU-nya atau di ECU-nya. Nah, kalau ibaratnya sampean di sininya tersoket, jagang sampingnya rusak, mau dibelikan monggo silakan. Mas mau kalau dilangsungkan gimana? Nggak apa-apa ya, nggak masalah. Cuman kalau sampai setelah samping sudah nggak fungsi lagi. Nah, takutnya gini loh, ini pengaman toh. Kalau motor metik kan biasanya yang pakai rata-rata ibu-ibu, boncengnya anak. Nah kalau jagang sampingnya ini nggak fungsi, ya toh, motornya nyala di jagang ini kan nggak mati, ya toh. Misalnya ini sudah nggak difungsikan, di turunan gini motornya masih nyala, kontaknya di situ, anak kecil sampean dibonceng di sini, tangannya gratis, udik, dipencet starternya nyala, motornya dimainin gas mencolot. Nah itu jaga-jaga seperti itu, kira-kira seperti itu. Nah pengamannya dia dimasukkan di program SGCU ini. Ya hitam di mana-mana, kalau Yamaha itu masa ya, kalau Honda beda lagi ya. Berarti hitam ini dia terhubungnya ke masa rangka. Ini posisi kontaknya off ya, on atau off ya, ini masa ya. Hitam ini masa rangka, cek yuk, buzzer juga yuk. Hitam terserah testernya ditaruh di mana, problemnya taruh di masa rangka, cek. Oke, terhubung, oh jadi tutup ya Mas, masa ireng ini. Nah kabel hitam di soket atas sini. Nah berarti ini masih bagus untuk masanya. Kalau ini nggak kerja, sampean beresi di mana putusnya, atau bisa sampean jumper langsung ke masa rangka. Paham yo? Wes berarti masa bagus. Wes cul. Nah terus ada satu kabel lagi, kabel warna biru kuning. Ini masa juga, tapi ini nanti naiknya ke SGCU, ke ECU programnya. Wes ya, paham yo. Nah mau dilangsungkan ya monggo. Nah sekarang tak kasih tahu kenapa motor baru kok ini bisa lepas. Ada 2 kemungkinan, tak cocokkan Reni. Ada 2 kemungkinan. Bisa jadi ini pin soketnya dia terlalu dengkluk gini kuncinya, jadi ketika ada rebon shocknya dia terlepas. Nah ini, nah tapi kudune yo ora iki. Nah padahal motor ini belum diutik-utik. Nah kudune yo ora, tapi kita nggak tahu untuk dari setelah pabriknya. Jadi mungkin dulu seperti ini, nggawi seperti ini, ketika motornya jalan tiba-tiba kok hilang pengapian kan ngono. Nah terus bisa jadi dari pin ini. Makanya gini, kalau ini terkait di sini ya, jaraknya terlalu pendek guys. Ini jarak setannya terlalu pendek dengan yang tadi dikait di sini, dikait di sini. Ini terlalu ngereh banget, terlalu ngereh banget. Nah terlalu ngepret. Nah makanya ini dilepas saja, lepas wae, nggak usah disoketkan ke sini. Nggak usah disoketkan ke sini, dikeluarkan saja. Terus ini potong wae. Untuk efek jangka panjang, terlalu kuat sabu ini bisa menyebabkan si kabel akan kropos. Potongnya Mas, potong aja, nggak tang potong, apa gunting terserah. Nah wes ngono. Nah ini bisa juga di sini ya. Oke, bisa mutusin. Nah terus kalau sudah gitu, kalau ini jangan dibuang ya, ini pengaman ini, pengaman ini. Terus masukin sini lagi. Terus ini kita sambungan sini, tak gitu toh. Nah untuk lebih enaknya lagi, ini dilepas ya Mas. Iki penyebab kunci ini, penyebab ini dilepas, nggak usah dikuncikan di sini. Cepotan dikunci.
nggak usah dilewatkan situ kabel switch sampingnya. Oke, wis nggak usah dilewatkan biar selahnya bebas. Nanti kita ganti tali tisnya di sini. Nah, tali tisnya gini. Nah, ganti nih gini, ben bebas, dia nggak ada kaitan dengan ini, ya, nggak ada kaitan dengan ini. Nih gini, kasih sedikit kebebasan tali tis. Nah, jadi lebih bebas dia. Krak. Oke, wes. Terus ini kasih stand di sini. Nggak usah kenceng-kenceng. Yang penting penahan benra geser nih dindi wae. Nah, wes ngono wae wes. Ning ben iki ra opah ning dindi. Nah, sekarang kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba starter dengan ini sudah terangkai. Oke. Starter, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Aman ya, tidak ada gejala-gejala aneh. Nah, ya. Motornya memang iki suaranya DE, coba digas. Nah, wes motornya melaku. Katanya tadi switch ini tugasnya 2 untuk double starter. Kalau dia tidak fungsi, double starter ngadat, pengapian hilang. Yo. Kalau pulpamenya mati enggak Mas? Yora. Ya. Ini tak contohkan kalau ini soketnya tiba-tiba ketarik bodi, tutup ngono ya. Ayo Mas. Isi tangannya sampean siji narik gas, nanti dikira nipu nanti. Nah, ya. Terus soket itu lepasan, gasnya tetap tahan. Nah, soketnya lepas. Ayo, tarik. Oke, langsung mati gas. Ya enggak nyala, ya toh. Double starter enggak nyala. Padahal kelistrikan aman karena ini terlepas. Nah, ini untuk lebih maremi meneh. Wis sampean colok ngene iki, terus ditambah tali tisnya ya ora apa-apa, cuma tali tis sing cilik wae. Ben lebih marem meneh sampeane, ben ora wedi meneh nek iki ucul. Double starter itu luas jangkauannya. Mungkin motor yang di sini penyakitnya ini. Mungkin motor yang tempat sampean penyakitnya di switch. Mungkin penyakitnya di tombolnya, ya. Mungkin di SGCU-nya. Nah, kalau di sini di motor tidak ada kode-kode kegagalan di lampu injeksinya, lah berarti kita periksa daripada strom-stromnya, termasuk di mana? Gimana switchnya, ya toh? Gimana tombolnya, gimana jagang sampingnya. Makanya kita cari poin sederhana dulu, pastikan sikring aman. Nah, kayak ini kira-kira kayak ini, ben nggak ada keraguan nih, iki ucul neh. Yo, saya iki starteran Mas. Yo, gereng. Oke, alhamdulillah. Wes rampung, wes kena gitu ku beras ya bro ya. Jadi duit. Terus rampung Mas, ini dipasangi untuk cover-covernya. Wes beres, alhamdulillah. Oke, gitu saja kawan informasinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekali lagi, satu hati beda rasa, satu penyakit macam titik. Yang penting kita tahu alurnya dulu, karena alur pertama double itu setelah Anda lakukan kunci kontak gini, cetek, strom ngalir di switch, baru orangnya niat daripada mencet tombol starter, lewatnya handle tep. Ya, setelah handle ini ditep, itu Ejus sudah berinteraksi bekerja sama dengan switch samping. Gimana itu kondisi switchmu, aman enggak? Aman bos, lanjut. Enggak aman bos, ya kayak tadi, aman bos. Nah kan reaksinya seperti itu kalau kita buat pembisuan kalimat. Terus orangnya mencet double starternya, geleng, kok mati, padahal ini switch kerja, gitu. Jagang aktif, kabel samping nggak putus, jalur kabel aman, kok nggak kerja. Lo berarti tombolnya mungkin nggak bisa connect, tidak menutup kemungkinan seperti itu kinerjanya, motornya seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sedulur dimanapun Anda berada. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih, bye bye, sampai ketemu di segmen video berikutnya.